Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan hasil presentasi kami yang berjudul Pilar-Pilar Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Regina Novita. Saya Syifa Zanina Ramadhani. Saya Priti Sinta, dan satu lagi kelompok kami Devi Rama Asri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pilar pendidikan dan pilar-pilar pendidikan. Yang pertama yaitu konsep pilar pendidikan. Dalam kamus umum, pilar adalah tiang penyangga atau penguat dari beton dan sebagainya. Juga sekaligus dipakai untuk keindahan atau keserasian, penunjang untuk kegiatan. Menurut M.J. Langenfeld mengatakan bahwa pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan secara sadar dan sengaja kepada anak yang belum dewasa dalam pertumbuhannya menuju ke arah dewasa, dalam arti dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas segala tindakannya menurut pilihannya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 pilar pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan 2 pilar pendidikan, dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pertama, learning to know atau belajar untuk mengetahui. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha untuk mencari agar mengetahui informasi yang dibutuhkan dan berguna bagi kehidupan. Penguasaan yang dalam dan luas akan bidang ilmu tertentu, termasuk di dalamnya learning to know. Untuk mengimplementasikan learning to know atau belajar untuk mengetahui, guru harus mampu menempatkan dirinya sebagai fasilitator. Di samping itu, guru dituntut untuk dapat berperan ganda sebagai kawan berdialog bagi siswanya dalam rangka mengembangkan penguasaan pengetahuan siswanya. Yang kedua yaitu learning to do atau belajar untuk melakukan sesuatu. Pendidikan juga merupakan proses belajar untuk bisa melakukan sesuatu. Proses belajar menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif, peningkatan kompetensi, serta pemilihan dan penerimaan secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan, perasaan, serta kemauan untuk berbuat atau merespons suatu stimulus. Pendidikan membekali manusia tidak sekedar untuk mengetahui, tetapi lebih jauh untuk terampil berbuat atau mengerjakan sesuatu, sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Belajar untuk mengaplikasikan ilmu, bekerja sama dalam tim, belajar memecahkan masalah dalam berbagai situasi. Sekolah sebagai wadah masyarakat untuk belajar dengan memfasilitasi siswanya untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimilikinya, serta bakat dan minatnya agar learning to do dapat terrealisasikan. Walaupun sesungguhnya bakat dan minat anak dipengaruhi oleh faktor keturunan, tetapi tumbuh dan berkembangnya bakat dan minat juga bergantung pada lingkungan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa keterampilan merupakan sarana untuk menopang kehidupan seseorang, bahkan keterampilan lebih dominan daripada penguasaan pengetahuan semata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi ketiga yang berjudul Learning to Be. Learning to Be adalah penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri atau learning to be. Hal ini erat sekali kaitannya dengan bakat, minat, perkembangan fisik, kejiwaan, tipologi pribadi anak, serta kondisi lingkungannya. Misalnya, bagi siswa yang agresif akan menemukan jati dirinya bila diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi, dan sebaliknya bagi siswa yang pasif, peran guru sebagai kompas penunjuk arah sekaligus menjadi fasilitator sangat diperlukan untuk menumbuh kembangkan potensi diri siswa secara utuh dan maksimal. Menjadi diri sendiri diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri, belajar berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat, serta belajar menjadi orang yang berhasil, belajar untuk dapat mandiri, menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan bersama. Yang keempat adalah learning to live together, belajar memahami dan menghargai orang lain, sejarah mereka dan nilai-nilai agamanya. Terjadilah proses learning to live together, belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Pada pilar keempat ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu dikembangkan di sekolah.
Kondisi seperti inilah yang memungkinkan tumbuhnya sikap saling pengertian antara ras, suku, dan agama. Dengan kemampuan yang dimiliki sebagai hasil dari proses pendidikan dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan di mana individu tersebut berada dan sekaligus mampu menempatkan diri sesuai dengan perannya. Pemahaman tentang peran diri dan orang lain dalam kelompok belajar merupakan bekal dalam bersosialisasi di masyarakat. Yang kelima adalah learning to believe in God, yaitu belajar untuk mempercayai Tuhan yang Maha Esa dan beriman kepada Tuhan dengan melaksanakan ibadahnya. Contohnya, Tuhan menciptakan manusia lengkap dengan berbagai potensi yang diberikan kepadanya, termasuk potensi kemampuan dan kehendak diri serta kemampuan memilih dan berupaya untuk mandiri, sehingga manusia dapat memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang implikasi pilar-pilar pendidikan. Yang pertama, learning to know. Guru adalah orang yang identik dengan pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab membentuk karakter generasi bangsa. Di tangan gurulah tunas-tunas bangsa ini terbentuknya sikap dan moralitasnya. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran yang dilaksanakannya. Untuk itu, guru hendaklah memikirkan dan membuat perencanaan untuk meningkatkan kemampuan belajar bagi siswa dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Penggunaan metode pengajar, strategi belajar mengajar maupun sikap dan karakteristik guru dalam mengelola proses belajar mengajar merupakan hal yang menuntut perubahan-perubahan dalam mengorganisasikan kelas. Seorang guru dapat dikatakan profesional jika mampu mengembangkan kompetensi individunya dan tidak banyak bergantung pada orang lain. Yang kedua, learning to do. Sekolah adalah wadah bagi masyarakat untuk belajar dan hendaknya memfasilitasi siswanya untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki serta bakat dan minatnya agar learning to do dapat terwujud. Secara umum, bakat adalah kemampuan potensial seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Sedangkan minat adalah kecenderungan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Meskipun bakat dan minat anak dipengaruhi oleh faktor keturunan, namun tumbuh dan berkembangnya minat dan bakat anak tergantung pada lingkungannya. 3. Learning to be. Konsep learning to be harus diperhatikan oleh praktisi untuk melatih siswa agar memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kepercayaan merupakan modal utama bagi siswa untuk hidup dalam. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Yang keempat yaitu implikasi dari learning to live together. Pada implikasi ini, learning to live together menjadi penting khususnya menghadapi dunia yang penuh konflik dan banyak pelanggaran dan hak asasi manusia. Yang kelima yaitu learning to live be and good. Pengetahuan yang dicari seseorang harus dapat memberikan manfaat untuk isi alam itu sendiri dan bagaimana mengelolanya untuk kebaikan bersama secara berkelanjutan. Secara religius dapat dipertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa. Kesimpulannya, pilar-pilar pendidikan dapat dijadikan untuk peningkatan mutu pendidikan suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa dilihat dari bagaimana mutu pendidikan suatu bangsa tersebut. Pilar-pilar pendidikan seperti learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, and learning to believe in God memiliki hubungan yang terkait antara satu dengan yang lainnya. Kelima pilar tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda namun saling berkaitan. Learning to know mengajarkan anak tidak hanya untuk membaca atau menghafal sebuah materi,
Juga harus dapat memahami makna yang terkandung di dalam materi tersebut. Learning to do mengajarkan seseorang, khususnya seorang siswa, untuk melatih diri agar dapat bekerja sama dengan tim dan mengajarkan kita agar dapat terjun langsung ke dalam dunia kerja. Serta learning to be mengajarkan kita belajar untuk menjadi mandiri, serta menjadi seseorang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Learning to live together mengajarkan seseorang untuk hidup bermasyarakat, yang pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain. Yang selanjutnya, learning to believe in God diharapkan agar kita dapat memberikan manfaat kepada makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Dari kelima pilar ini akan menjadi lebih baik apabila dipergunakan dengan begitu baik, begitupun sebaliknya. Demikianlah hasil presentasi kami hari ini. Jika ada kata yang salah atau materi yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.